Oke, shalom, salam semuanya. Hari ini saya punya kesempatan yang luar biasa bertemu dengan salah satu orang yang menurut saya luar biasa juga di kesempatan dua. Siapa lagi kalau bukan Romo Robi Kiki. Kita kasih tangan untuk Romo Kiki. Ya, oke. Tejo, apa kabar Tejo? Baik. Luar biasa. Asik. Oke, buat kalian semua, Tejo itu berasal dari kata teman meja sebenarnya. Kalau di seminar itu kami dibagi ke meja-meja makan. Nah, kami pernah satu meja. Jadi sebenarnya Teja sih, cuman saya dan dia sering preset dia di Tejo, jadi lebih akrab. Karena kebanyakan orang pakai Teja, ya saya ini pakai Tejo lah, jadi tidak. Oke. Teja saya ini sekarang luar biasa dia sekarang menjadi salah satu pastor roki termuda di Keuskupan Atambua. Itu luar biasa banget buat saya ya. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang santai dengan dia. Kebetulan profi kami juga jauh jaraknya, tidak sering ketemu sama dia, kangen juga sama dia. Dia kan aslinya lawak ya di sini. Dia aslinya lawak, jadi kita harus kangen dengan lawak-lawakannya, jadi kita harus ini. Oke guys, oke Tejo, apa kabar? Luar biasa. Biasa. Selamat pagi Fajar, ini tanda kesuburan di Pondok Satu Andreas Tumaba, makin luar biasa. Satu Andreas kan? Satu Andreas Rasul. Satu Andreas Rasul. Oke Tejo, saya mau tanya sedikit ya untuk beberapa hal yang menurut saya kayaknya perlu saya tahu dan kayaknya banyak orang juga pengen tahu. Jadi Tejo ini pastor profi termuda sekarang di Keuskupan Atambua. 32 tahun. 30 waktu jadi pastor profi 32 ya, sekarang 33. Ya. 33 tahun. Apa perasaanmu menjadi pastor profi paling muda di Keuskupan Atambua? Sebenarnya waktu terima SK pertama kali tidak kepikiran untuk itu. Oke, semua pasti kepikiran. Tidak pernah kepikiran untuk jadi pastor profi karena memang isu yang menyebar sebelumnya itu kan beda. Isunya adalah Mau distudikan. distudikan. Oh iya, oke. Tapi malamnya terima telepon dari pastor profi katedral Romo Deken Belutara. Siapa waktu itu? Waktu itu Romo Stef. Romo Stef Guisa. Romo Stef gue salah. Jadi waktu itu Romo Stef kasih tahu ke saya telepon. Nanti Romo akan pimpin satu provinsi. Saya tidak percaya waktu itu sedang tidur karena telepon itu sudah sekitar jam 9:30 atau jam 10 malam. Biasanya orang-orang penting itu bisa suka telepon jam malam ya. Ya saya sudah pribadi saya belum pernah dapat telepon dari satu pun dekan itu seperti itu. Ya. Bukan ada orang penting seperti kalian yang dapat telepon dari dekan. Sebenarnya bukan penting juga, kebetulan saya juga di katedral Waktu itu. dan katedral itu kan pusat dekanat Belutara. Jadi saya tugas bersama dengan Romo Stef. Kemungkinan waktu itu saya orang pertama yang terima SK paling pertama. Jadi perasaannya itu sebenarnya kaget karena waktu di telepon itu pimpin proki saya langsung dari kamar itu langsung saya ketemu dengan Romo Stef, lihat SK-nya, kaget. Baru waktu itu disuruh untuk lihat SK itu ada 2 orang lagi. 2 orang pastor yang bersama dengan saya. siapa itu? Romo ini pastor yang sudah agak mereka habis itu saya mulai. Waduh. Oke, lanjut. Yang satunya habis tahun 90, yang satunya habis tahun 88 tidak salah, 88 atau 87. Jadi satunya habis 88, 3 tahun kemudian baru saya lahir. Yang satunya lagi habis 1 tahun baru saya lahir.
Romo Pius dan Romo Lambert. Kalau Romo Lambert ini menarik karena dulu guru saya di seminar. Oke, guru kita, guru saya. Guru kita. Oke, lanjut. Jadi saya bingung, waktu terima yang sekarang saya bingung bagaimana saya bisa hidup bersama dengan dua orang yang menurut saya ini sudah sangat berpengalaman dalam berpastoral. Oke. Jadi bagaimana saya bisa menuntut kedua senior saya ini memimpin mereka. Dan ini awalnya saya berpikir sangat susah. Berpikir keras waktu itu terima SK pertama. Itu sempat semacam komplain kah? Atau semacam bilang paten kayaknya saya tidak cocok nih, atau Romo DKN saya kayaknya mau menolak ini, atau khusus saya ingin menolak karena saya terlalu muda untuk jadi psikolog. Sebenarnya menolak tidak pernah, karena kalau SK sudah keluar kita tolak pun pasti akan ditarik seperti itu. Ya tidak mungkin kita tolak. Dan ya kenapa aku sudah ya memang harus taat. Ya, itu paling penting. Dan waktu itu kita mau menolak pun percuma. Karena tetap sudah SK sudah kalau keluar. SK sudah keluar artinya selesai. Kita yang taat perintah. Oke. Kalau saya sebenarnya saya juga kaget sih. Kaget sekaligus senang sebenarnya. Kaget, wah, udah mudah untuk jadi psikolog. Kan saya takut seorang berbikin salah, kalau misalnya kasihan teman-teman kantor itu apa dan seminari. Tapi saya harus bangga sih karena akhirnya ada di psikolog. Buat saya keren, karena banyak, kan masih banyak pastor senior kita kan, kita yang lain yang mungkin sudah sekian tahun jadi imam tapi tidak jadi psikolog. Nanti itu mencari saya kayak was-was tapi juga sekaligus malas enggak biasa. Oke, yang kedua ya, tentang jangan. Saya mau langsung ke yang intinya dulu. Saya cuma tadi bilang, itu tuh ketika baca sekarang dapat nama dua orang pastor yang senior, bukan senior lagi, kita sebut mereka sesepuh gitu. Jadi kan Romo Pius, Romo Lambert, nah itu sesepuh yang kita masih kecil itu mereka sudah jadi imam. Itu hidup merasa ke mana itu, dan ketika menjalani hidup dengan mereka di situ seperti apa? Itu awal-awalnya. Awal angkatan di provinsi ini kan saya tiba duluan. Oke. Jadi belum bersama. Satu hari kemudian Romo Pius datang. Dan Romo Pius datang memang kalau Romo Pius ini kan sudah kenal dengan humorisnya. Oke, kita kenal beliau sosok humoris. Dan itu memang sampai di sini, sampai di tempat tugas yang baru ini, Progi dan Resto baru ini, memang semuanya itu berjalan seperti itu. Kita di Progi ini kita tidak pernah kenal kesedihan kalau ketemu dengan Romo Pius. Selalu ketawa. Ya lalu maksud beliau bukan lawan tapi ya memang humoris banget ya. Jadi menurut saya Bapak Uskup menempatkan saya sebagai pastor muda bersama dengan dua orang yang sudah berumur, tapi mereka untuk semua pelayanan, semangat, bahkan saya berpikir mereka lebih semangat dari kita pastor muda dalam pelayanan dan semua semangat mereka, dan mereka lebih muda daripada yang muda. Asik. Yang lama usia itu mungkin karena memang pengalaman, mungkin karena sudah sering ketemu semua umat dengan berbagai karakter, terus mungkin karena mereka sudah selesai dengan diri mereka. Kita pastor muda malah karena kita baru mau mencari-cari diri, saya pengen jadi romo kayak gimana. Mereka sudah selesai itu semua dan pengen fokus ke pelayanan. Mungkin itu yang bikin mereka akhirnya semangat pelayanan. Ya, jadi
Dalam pelajaran apa yang mereka? Jadi kalau dari begini, Masa Tejo, baru kayak sosok Tejo sih. dari Tejo begini Tejo. Siap. Jadi Tejo. Tejo cerita sebelum dia semakin resmi deh ini. Ayo, lanjut ya. Kalau Romo Pius, setiap ada kegiatan pasti saya selalu bertanya pada Romo Pius atau Romo Lambert. Karena senior dan mereka lebih berpengalaman. Misalnya tentang kasus-kasus yang anulasi, saya nenek ini bagaimana? Karena kami sih panggil Romo Pius nenek, sedangkan Romo Lambert dari Romo sudah nenek. Ini kasus ini kita harus buat bagaimana? Dan dia selalu mengarahkan saya. Bapak Romo Lambert juga karena mungkin terlalu lama juga di seminari. Jadi Bapak Romo Lambert juga sering dengan jiwa kebapaannya selalu menuntun. Itu yang paling penting. Respect ya. Dan saya pikir untuk penyelaman selama 1 tahun 4 bulan di sini, Sudah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan di sini, kami bertiga cukup bahagia di sini. Bukan cukup bahagia, tapi mau dikatakan sangat bahagia di sini. Sangat bahagia ya. Sangat bahagia di sini karena Iya kelihatan mulut makin besar, sangat bahagia. ya ini karena memang gitu Mbak, ini kita memang harus sehat karena di sini makan terlalu enak. Ya Tuhan. Oke. Awal-awal ada ketakutan tidak ketika tahu ini bakal bersama dengan 2 orang sesepuh dari dulu yang jadi pesertoki, beliau berdua menjadi peserta pembantu. Awal-awalnya belum tahu itu gimana? Atau pendekatan awal untuk membuat batas antara dulu dengan beliau berdua itu gimana? Kan cara turun misalnya. Kalau saya sih sudah bisa, saya pasti kasihan saya pasti takut gitu. Karena takut buat salah. Ini bukan senior sembarangan, ini sesepuh ini. Kalau takut, tidak pikir tidak, cemas iya sedikit. Nah, kalau dengan Romo Pius kan sudah berjalan, hanya ada 1 kan kami tiba di sini, saya dan Romo Pius itu selang 1 hari. Duluan. Saya duluan, Romo Pius, Besoknya Romo Pius. Romo Lambert 4 atau 5 bulan kemudian. Itu kenapa? Masih selesai tugas di seminari. Oh belum. Oh iya tahun baru. Nah, yang menariknya di sini, ketika Romo Lambert tiba, besoknya itu kan harus hidup sudah terpola di seminari. Jadi tiap hari itu harus minum. Jam 11, jam 3, waktu itu roti di kamar makan tidak ada. Dan beliau selalu Sore jam 3, roti di kamar makan tidak ada. Jadi saya keluar dari kamar, Romo Lambert, besok itu beli kita roti dulu, roti tidak ada namanya Romo Yoris di sini, ada namanya Romo Yoris di sini. Waktu sendiri, ya Romo Yoris sendiri, ada namanya Romo Yoris sendiri di sini dan namanya Romo Sugurio di sini katakan, saya baru lihat ini hari Pastor Proki kena marah dari Pastor. Oke. Jadi saya bilang, Pastor Proki harus kena marah karena dulu Pastor Proki juga terus gue memang sudah pernah kena marah dalam waktu masih seminar. Bahkan dari ketok ya. Beliau dulu ketok itu lumayan. Oke. Siap. Lanjut ya. Guys, saya ini kan masih perlu jadi memang teman kelas masih perlu jadi kita harus mengkonsepkan segala sesuatu seperti nanti kami yang bawah ini kena jajan. Lanjut, saya mau pindah sedikit. Tejo anak muda, Pastor Rocky tadi anak muda. Siapa yang lebih banyak dekat dengan PMK di Kota Tejo atau beliau?
sejauh ini? Yang menjadi moderator kan bukan? Kalau moderator OMK-nya itu saya sendiri moderator. Anda sangat sekali kan Anda ya? Saya rugi moderator lagi. Hanya kami bertiga di sini, semua dekat dengan OMK, dekat dengan anak-anak. Oh, Jadi kami bertiga di sini, anggap saja kami bertiga ini semuanya moderator OMK, karena semua dekat. Oke, keren. Ya. Oke, kalau OMK menurut Tejo, dulu Tejo sudah pengalaman di katedral Batamua, sekarang di Santo Andreas di Bapak, Santo Andreas langsung di Bapak. Seperti apa OMK di sini? OMK di sini luar biasa. Hanya sekarang Tunggu dulu, biasanya apa dulu? luar biasa dari keaktifan kerja, terus kegiatan yang kita buat di sini, mereka selalu menjadi tonggak utama untuk menyukseskan kegiatan di sini. Kegiatan apa yang sudah dilakukan di sini? Yang selama Tejo di sini, dan OMK menjadi itu pengurusnya, pelaksananya. Jadi begini, nah di sini kami sudah buat kegiatan itu, misal kegiatan perlombaan saja. Misalnya, Saya kasih contoh, perlombaan itu sudah 4 kali di sini. wow, Dan ini semua dihandle oleh OMK. lu buat setahun 4 perlombaan. Itu dari voli bapak-bapak, Oke. futsal mama-mama, Oke. futsal anak-anak, Oke. dan futsal OMK. Semua mereka handle semua. OMK. Sukses. Sukses. Oke, Tejo. OMK aktif, misalnya sudah bikin pertandingan, turnamen 4 kali pertandingan ya, turnamen ya, futsal untuk mama-mama, itu pasti seru banget ya. Bukan lagi. Oh ini bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu saya suka dari zaman Facebook itu 25% main bola, 75% yang kita lihat saja. Ya, oke. Pertanyaan sudah luar biasa sih menurut saya. Nah kalau misalnya kan kaki bagian kalau hanya misalnya misa itu dong aktif tidak, latihan kor misalnya, atau kalau kor misalnya itu aktif tidak. Yang menarik untuk saya itu di Kaltim untuk misa, mereka bisa. Jadi OMK itu sebelum saya datang, kami bertiga di sini, mereka mungkin dikasih kesempatan untuk bernyanyi, tapi hari-hari raya besar itu tidak pernah dikasih. Tapi sebelum saya sampai di sini, kita berubah untuk kasih mereka kesempatan untuk bernyanyi di tahun kor di perayaan besar. Ini itu terjadi waktu Sabtu Haleluya. Sabtu Haleluya mereka tahun kor, dan itu luar biasa. Kayak tahun kor itu berapa ratus orang yang mati. Ratusan. Di sini OMK-nya itu jumlah bahkan sampai ribuan. OMK. Hanya waktu Sabtu Haleluya kan mereka di sini kan tempat pelayanan itu ada waktu apa? Pasca itu tempat pelayanan kita di 8 titik. Nah, dan OMK di lingkungan itu banyak yang aktif juga di OMK lingkungan, dan mereka tanggung jawab juga di lingkungan. Oke. Nah itu yang waktu kor di Progi saja itu ratusan orang. Dan itu sadis. Karena saya tahu saya emang turun bawah itu banyak melahirkan penyanyi yang titik-titik. Salah satunya Nikola Pulo, ya kan? Terus siapa Giri ya. Saya pernah jadi juri salah satu presiden Maka, peserta dari SMA apa itu? SMA Bagus suara luar biasa. Jadi memang
eh, semua orang itu tahu sih kalau pohon di betul banget pasti keren. Dan UMK-nya luar biasa untuk pohon. Jadi Kenjo baru-baru pes parang dari Tumbawa itu ada satu utusan dia mewakili NTT Oke. untuk ikut pes parang di Jakarta. Wah, siapa? Anti talang biasa, anti talang. Anti tangan Nah, tapi memang waktu itu penampilannya kurang maksimal. di sana. Iya, karena apa? 3 hari atau beberapa hari sebelum jalan, Anti itu jatuh motor, celaka, dan celakanya itu, anehnya itu, dia tabrak kabel langsung. Dan memang penampilan itu, seandainya kalau dia tidak celaka, itu penampilan saya yakin sekali luar biasa. Soalnya bagus ya. Dia juga salah satu anggota yang apa itu Terus suara paduan suara di antar Sasi atau Musleu Vincenzo. Oh, Vincenzo. Iya, Itu sebelum sudah kalian saya tahu ya, Vincenzo itu moderatornya ada. tapi sekarang Anti sudah Ini waktu itu punya sudah dapat ya. resign dari Vincenzo. resign apa bisa Pergi. keluar dari Vincenzo. Entah kita tidak tahu alasannya. Oke. Jadi kalau saya Memang ada banyak kesibukan juga sih Andi, karena apa? Sekarang dia ada les juga, bukan les juga, ini guru. guru fisika. Oh, tapi guru fisika yang enak menyanyi. Oke. Jadi memang tugas saya sekarang menurut saya adalah cari terus bibit yang hebat menyanyi dan diekspos. Jadi itu sudah kita buat, dan Andi saya kasih tugas untuk itu, Mencari bibit untuk baru. mencari bibit itu supaya Oke. untuk kita persiapan lagi untuk tes peran gitu. Berikutnya sistem Dan kita targetkan untuk membawa harus selalu ada selalu ada di tiap kali tes peran selalu ada, kita harus ikut. luar biasa. Ayo teman-teman itu klien yang menekan itu ya. Oke, lanjut. Time. Saya mau tidur. Kita lanjut ya. Agak keluar sedikit dari UMK. Persiapan ini kan sebentar lagi bakal Christmas ini kan sudah selesai di Mopal. Nah, sebentar lagi bakal Christmas. Apa persiapan yang perlu kita lakukan buat untuk kegiatan Christmas? Persiapan kita persiapan ini selama kurang lebih beberapa bulan. Oke. Hanya kita fulfillnya itu di 2-3 minggu terakhir ini. 2-3 minggu terakhir kita fokus untuk persiapan anak-anak ketika waktu Para peserta. para peserta untuk nanti ketika bapak sudah gitu kita harus bagaimana. Sejauh ini sudah berapa peserta yang bakal menerima satuan Christmas? 770 lebih lah. Karena masih bertambah terus. Kita tahu nanti sama terakhirnya itu berapa. Oke. Tapi yang pastinya dia sebenarnya kalau peserta yang terdaftar semua itu mereka administrasi itu ada semua, itu bisa mencapai 1.200-an. Hanya banyak yang dikeluarkan karena dicoret dari daftar peserta itu karena misalnya surat permandian. Nah, surat permandian menjadi sangat penting. Oke. Saat ini karena apa? Nanti kita mencari nomor induknya di mana? Oke, betul. Oh, banyak yang sudah kemudian Sebenarnya punya, hanya tidak mau urus. tidak mau urus. Nah. Padahal kan sebenarnya itu harus diperbaharui selalu 6 bulan sekali. Ya. Ya kan? Nah, orang-orang tidak tahu, makanya kita tidak tahu itu sebenarnya. Jangan mereka kadang melarikan kembali. Karena memang hukumnya begitu. Ya, aturannya sebenarnya. Iya. Tapi mereka pada kita ngomong minta terus supaya menit supaya
Emosi itu sudah. Oke, selain mempersiapkan para pesertanya, apalagi? Sebenarnya ini semua persiapan ini Romo Pius lebih tahu karena itu paling Romo Pius selama ini dia bersama dengan peserta semua. Persiapan yang lain itu kita pembentukan panitia buat panitia kecil-kecil untuk mengurus semua kegiatan di sini. Oke. Selama persiapan untuk Krisma. Kor yang bakal menyanyi pada saat Krisma mana? Kor yang bakal menyanyi itu dua lingkungan, lingkungan Fatusene A dan B, dan itu mereka jumlahnya cukup banyak, kornya itu ya sekitar 100 lebih lah. Sehari saya aktif ini. Oke, kor sekitar itu dua lingkungan. Dua lingkungan. Masya Allah. Masya Allah, orang Islam. Oke, misalnya kamu penjemputan Penjemputan itu sebenarnya ini penyelaman sewa di katedral. Jadi Pak Usut itu tidak mau yang sedikit euforia begitu. Ya, Pak Usut itu sebenarnya anti seremoni. Ya. Tidak mau yang terlalu. Jadi kita penjemputannya itu langsung di depan Proki Tumpara. Jadi gabungannya sudah ada semua, kita sudah buat semua di situ. Tinggal nanti Bapak sudah datang kita terima dan langsung diarak dengan tarian gong, menari, itu disiapkan semua. Jadi awalnya kamu rencana mau jemput di Kasusnya waktu itu di Metro. atas kota sana ya. Di konvoy gitu. Begitu namanya Grace. Kami waktu itu sama sekali tidak perlu. Lagi pula jalan kami terlalu hancur, pas aku supaya akan susah jadi biar susah jadi gini. Kalau kami di sini jalannya semua kopi. Oke, itu sombong. Aku suka mempindahkan saya ke tempat ini. Kalau saya aku suka. Itu apa? Semua Romo Diri, semua wilayah Provinsi Tumpar itu jalan bagus semua. Hanya jalan di Bagus punya kampung, kapelanya Bagus gitu. Itu jalan Tuhan Yesus yang tahu. Itu agak sedikit. Maka untuk Ya kan, kamu kan untuk pemerintah tolong perhatian jalan ke kapelanya Bagus. Bukan pemerintah sekarang lupa tempat. Oke, dari semua politik ya, ini bukan pembicaraan politik. Sebelum ke pertanyaan terakhir, saya masuk kembali ke MK. Saya bakal minta edukasi pesan-pesan untuk MK di seluruh Indonesia, tapi khusus untuk peserta kedua, khusus yang lain untuk Tumpang. Tapi sebelum itu, saya mau tanya Tejo. Saya kepengen tahu. Tadi kan Tejo puji-puji mereka itu aktif sanksi. Kadang-kadang ada cacat pasti di OMK ya. Hal apa yang dari OMK yang paling bikin Tejo pusing? Ya. Sebetulnya bikin naik darah sedikit. Selama 1 tahun 4 bulan di sini, saya belum pernah merasa pusing dengan OMK karena memang semua kita bicara apa yang kita bicara pasti mereka akan ikut. Lebay Tejo, lebay. Sumpah. Apa sih? Jangan mengucap nama anak Tuhan tidak Tejo. Benar. Kalau OMK di sini kita bicara selama itu. Jadi untuk pusing, mau bilang pusing, tidak pernah pusing. Karena semua apa yang kita kasih kepercayaan untuk mereka pasti berjalan dengan baik. Pasti. Pendekatannya gimana lebih sulit? Jadi Lepas saja minum sopi. Itu satu pasti. kalau minum sopi iya. Tapi ada poinnya. Poinnya di sini. Jangan membenarkan diri. Bukan membenarkan diri, tapi ini memang cara pendekatan saya. Ketika OMK itu cara kita pendekatan dengan mereka mau biar
Tadi bukan saya mau katakan bahwa yang cara itu sopi tidak, tapi ya cara kita menarik mereka itu yang cara itu ketika apa yang disebut kita tarik mereka datang dalam ke Rocky, dan saya duduk dengan mereka itu bukan hanya sekedar minum, tapi saya minum itu saya pelajari mereka. Pelayanan mereka, oke. Dan itu poin pentingnya di situ. Kalau dikerahkan mereka ini harus didekati dengan cara apa, itu yang paling penting. Oke, prinsipnya adalah kita masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita. Berarti sudah ya, masuk profesi itu. Oke, ya. Akhir untuk semua orang, khususnya seluruh Indonesia, terkhusus untuk yang ada di pertemuan dan paling khusus lagi untuk ditundang. Saya juga kasih pesan apa untuk mereka. Kalau mereka nonton konten ini, saya juga kasih tahu. Untuk seluruh OMK Indonesia terus berkreasi, jadi orang muda yang kreatif, jangan orang muda yang mati. Karena ketika orang muda mati, gereja mati. Jadi tulang punggung gereja itu ada di OMK anak muda. Itu jadi tulang punggung gereja. Gereja akan hidup ketika anak muda hidup. Kalau anak muda mati, sebelum mati yang sesungguhnya, gereja sudah mati. Oke, kasih lihat teman-teman OMK, kita melakukan bersama kalian semua. Semoga kalian terus berkreasi, membangun gereja dengan cara kalian sendiri yang kreatif dan berinovasi. Oke, terima kasih banyak untuk perjumpaan hari ini. Thank you so much. Sehat terus. Dan terus ini saya bakal ada kesempatan yang baru ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye.